Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Puji Astuti, calon guru penggerak Angkatan 6 Purworejo. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapakah beliau, Ki Hajar Dewantara? Mari kita simak fakta berikut. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwarti Suryaningrat. Beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, beliau ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahir beliau, tanggal 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sehingga pengajaran dan pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan ibarat taman atau lahan untuk menanam bibit tanaman. Anak-anak diibaratkan sebagai benih tanaman yang akan ditanam. Sedangkan guru atau pendidik diibaratkan sebagai petani yang akan mengolah lahan dan merawat tanaman. Apabila benih ditempatkan di tempat yang subur dan dirawat dengan baik, walaupun biji jagung itu kurang berkualitas, maka bisa jadi tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik berkat dari perhatian dan perawatan petani. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa petani itu tidak bisa mengubah tanaman dari jagung menjadi padi ataupun sebaliknya. Nah, begitu pula dalam pendidikan, pendidik berperan hanya menuntun kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik berperan sebagai pamong yang sebaiknya menerapkan sistem among, yaitu mendidik dengan welas asih atau kasih sayang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam memberikan pendidikan, guru hendaknya menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat yang baik, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat yang tidak baik. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya
agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti pun harus menjadi bagian yang tak terpisahkan. Sebagai pendidik, kita sebaiknya tetap berpegang pada semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sum tulodo, kita di depan memberikan teladan. Ing matio bangun karso, di tengah kita membangun semangat. Dan tuturi handayani, di belakang kita senantiasa memberikan dorongan. Selama ini, tanpa kita sadari, kita telah belajar di sekolah kami SD Negeri 1 Maron, telah menerapkan pendidikan sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantara. Beberapa kegiatan diantaranya pendidikan karakter seperti kedisiplinan melalui upacara bendera, dan juga pendidikan budi pekerti seperti pembiasaan bersalaman sebagai wujud pembelajaran sopan santun. Dalam beberapa kesempatan kami juga telah memberikan bimbingan kepada siswa dalam pengembangan diri mereka, dan kami memberikan fasilitas atau memberi kesempatan kepada mereka untuk mengikuti kompetensi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dalam kegiatan pembelajaran juga telah mulai diterapkan pendidikan berpusat pada murid dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian video demonstrasi kontekstual dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.